Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torik Ardiansyah dari kelas IF23C. Pada video sebelumnya kita sudah membuat tata cara instalasi sebuah Ionic, yang dimana kita instalasi ada 3 komponen, yaitu Node.js, Git, sama Android Studio. Kali ini kita akan membuat sebuah project kecil-kecilan, yaitu inputan pada Ionic. Pertama kita membuka dulu sebuah Ionic. Kita menggunakan Ionic UI Component. Ionic. Nah, di sini ada yang namanya UI Component, yaitu UI Component ini merupakan komponen-komponen pada Ionic untuk membuat sebuah project aplikasi yang kita inginkan. Nah, di sini juga terdapat banyak sekali jenis, yaitu ada alert, badges, button, chart, content, input, item, list, dan sebagainya. Banyak sekali. Ada toolbar juga. Langkah pertama, nah ini merupakan file yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Di sini kita ingin membuka sebuah project itu dengan cara masuk ke terminal, lalu ketikkan di sini Ionic Self, nggak pakai R. Nah, nanti akan muncul sebuah localhost. Nah, ini kita copy. Kita taruh di browser. Enter. Oke, kita buat dulu instance ya. Baik, sebelumnya kita ingin mencari tahu dulu letak lokasi tulisan ready to create in app-nya. Nah, ini lokasi ininya berada di file mana? Nah, kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini untuk membuat sebuah aplikasi, untuk mengodingnya, ini kita hanya perlu menggunakan folder rsc saja untuk ingin membuat sebuah project. Ya, jadi ngodingnya itu ada di sebelah sini. Nah, di dalam file rsc ini ada folder app, asset, environment, dan themes. Ini apps ini untuk sebuah aplikasi untuk membuat sebuah project, untuk mengodingnya di dalam folder app. Untuk aset ini merupakan sebuah penyimpanan image atau foto. Kalau environment ini merupakan tempat URL disimpannya di dalam folder sini. Nah, di sini. Kalau themes ini merupakan variabel SCS-nya. Tapi kita fokus ke app terlebih dahulu. Kita cari terlebih dahulu lokasi tulisan tadi, ready to create app. Nah, di dalam file app ini terdapat folder home lagi di dalamnya. Nah, di dalam folder home ini ada 6 jenis file. Nah, tapi kita fokus untuk membuat sebuah codingan itu berada di dalam folder home.page HTML, homepage CSS, ini kayak mirip seperti CSS-nya, dan folder homepage. Nah, itu aja mungkin kurang lebih untuk membuat sebuah codingan. Nah, letak tulisan pada tulisan ready to create-nya itu berada di sebuah file home.page.html. Nah, letaknya ada di dalam file folder ini. Nah, di sini letaknya. Kita akan membuat sebuah inputan. Kita membuat sebuah inputan tentang input nama saja terlebih dahulu. Ini simpel-simpel saja. Karena saya juga masih belajar menggunakan Ionic ini. Nah, caranya kita ke UI komponen. Di sini kita cari namanya input. Nah,
atau kita bisa juga cari di sini. Nah, kita pilih input. Ya, sama saja. Nah, di sini ada berbagai jenis tampilan input ya di sini. Tuh, gimana? Tuh, kita bisa juga ketik di sini. Coba kita ambil satu contoh dulu, kita masukkan dulu ini ke dalam project kita ya. Kita akan buang sebuah file tulisan ini. Nah, caranya di sini di bawah tampilan ini ada codingan. Nah, di sini kita copy saja. Kemudian kita hilangkan tulisan ini, kita ganti. Oh, jangan sampai div. Nah, ini kita ganti menjadi seperti kita copy. Nah, seperti ini kita save, maka tampilannya akan berubah. Bentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini abaikan saja karena saya juga kurang tahu kenapa tiba-tiba ini ke tengah. Nah, jadi di sini kita bisa ketik nama apa di sini. Nah, seperti itu. Nah, tapi jujur saja saya kurang begitu serak atau kurang begitu suka dengan yang ini. Maka kita akan cari terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilan password, number. Nah, kurang begitu suka. Kemudian ini kurang. Nah, kita kurang. Gitu, di sini kita membuat inputan sebuah nama aja ya. Oke, ini semakin tadi kurang. Nah, mungkin kita bisa menggunakan ini, tapi hanya satu saja. Mungkin kita hanya menggunakan yang outlet input aja ya, atau solid outlet input aja mungkin ya. Nah, caranya sama seperti tadi, kita copy. Oke, lalu kita ganti yang tadi kita copy sebelumnya. Sini. Nah, kita save. Lalu kita refresh. Nah, akan muncul seperti ini. Tapi kita hanya membutuhkan satu saja ya, kita butuhkan outline input. Jadi kita akan ingin buang juga yang solid inputnya. Caranya solid input ini. Oke, kita akan buang. Yang hanya tersisa adalah outline input. Kita save, Ctrl S. Dan ya, jadi hanya outline inputnya saja. Ini apa sih? Nah, sekarang kita akan ganti ya tulisan ini menjadi sebuah tulisan, ganti menjadi inputan nama ya. Jadi caranya di sini outline inputnya kita ganti menjadi masukkan cup. Oke. Nah, lalu ini enter text-nya. Enter text ini yang di bawah sini kita ganti. Kita nama lengkap. Oke, kita Ctrl S dan ya, sudah berubah menjadi nama lengkapnya. Kita bisa ketik di sini, nama kita masukkan. Nah, seperti itu kurang lebih. Baik, ketika sudah membuat inputan nama ini, kita ingin kalau ketika kita masukkan nama itu, nanti akan muncul di tampilan konsol. Kalau ketika kita klik submit, nama kita nanti akan muncul di sebelah sini. Nah, ini
caranya kita ke home page. Nah, di bagian folder ini, caranya di sini kita bikin dulu variabel. Itu kita masukkan variabel name -2 menggunakan tipe data string sama dengan, nah, inputannya ini kita kosong. Jangan lupa berikan titik koma. Kita save terlebih dahulu. Ketika kita sudah membuat variabel nama ini, kita akan bagaimana caranya untuk menyimpan inputannya itu. Sekarang kita balik lagi ke folder yang tadi. Nah, di dalam sini ada yang namanya di dalamnya ada dalam kurung model sama model. Nah, seperti ini. Dipencet sama dengan di sini. Di dalam vertikal ini kita masukkan variabel yang tadi kita bikin, yaitu variabel nama. Masukkan variabel name. Oke. Ini apa sih? Variabel name. Nah, ketika sudah membuat ini, apa? Ada yang error, kita cek terlebih dahulu. Dan tidak ada. Nah, langkah selanjutnya itu ketika sudah membuat model dengan masukkan variabel nama, kita akan membuat yang namanya tombol atau button. Caranya kita balik lagi ke UI input, UI komponen. Nah, di sini kita cari yang namanya button. Nah, ini button. Kemudian kita di sini kita pilih buttonnya sesuai dengan selera ya. Ini mungkin kepanjangan, atau mungkin kita pakai yang button ini ya, tapi kita hanya butuh button satu ini aja yang blok. Jadi kita copy, kemudian kita taruh di bawah sini. Oke, kita save. Apakah muncul buttonnya? Kita refresh dan muncul. Nah, tapi kita hanya butuh satu button saja, yaitu yang blok, karena saya suka bentuknya. Jadi kita yang button fullnya ini, nah ini kita hilangkan. Ctrl S, kita save dan refresh. Maka yang muncul akan tombol blok atau button blok saja yang ini. Oke. Nah, sekarang kita bagaimana caranya tombol button ini berfungsi. Caranya kita ke folder ini. Oke, di dalam folder ini kita ketik namanya. Kita membuat sebuah function namanya do submit, buka kurung dan kurung kawal, enter. Lalu kita ketik sebentarnya aku ketik di sini, kita ketik console
log, oke, buka kurung, this, panggil variabel nama, name, oke, yang tutup kurung, titik koma, kemudian bagian sini, di bagian button, kita mirip menggunakan onModel, oke, sini, kita copy. Nah, onModelnya ini kita ganti menjadi klik. Kita hapus kurung sikunya. Nah, variabel ini kita ganti menjadi functionnya tadi do submit. Oke, dulu. Oke, kita save, kita buka, error. Oke, sudah bisa. Tadi error karena saya ada typo sedikit di sini, harusnya tadi do submit, harusnya do submit. Nah, sekarang sudah bisa. Nah, ketika kita masukkan nama, misalkan Ori, lalu kita blok, nah di sini akan muncul di konsol namanya inputannya. Oh ya, ini kita belum ganti nama tabelnya, misalkan kita ganti jadi submit. Oke. Nah, ketika kita masukkan lagi namanya, submit, nah akan muncul di sini. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, nah sekarang bagaimana caranya kita menyimpan sebuah nama ketika kita submit. Ketika kita submit, nanti kan muncul di konsol. Nah, di konsol ini kalau kita reload, ini bakalan kehapus. Nah, kita ingin menyimpan itu di dalam sebuah application. Di bagian application, bagian ini, nanti nama ini, bentar. Ya, pokoknya. Nah, nanti nama ini akan muncul di seperti ini. Itu caranya kita ingin membuat yang namanya local storage. Nah, caranya pertama local storage, terus titik set item, buka kurung, titik di sini variabelnya, bukan variabel, kita ketik di sini name, kemudian koma, kita panggil variabel nama, this titik name. Oke, kita reload. Nah, ketika kita masukkan namanya, misalkan kita submit, nah akan muncul di dalam sebuah application ini. Nah, ini adalah namanya local storage. Ya, itu namanya local storage. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk kalau kita masukin nama lagi, kita akan muncul nama baru lagi. Kalau bisa kayak tadi, misalkan nama Tori ketimpa sama kita masukin nama Min, kita akan ketimpa. Itu caranya kita harus membuat sebuah page baru yang namanya account. Caranya di sini di terminal kita buka tanda panah ke bawah di sebelah tanda plus, lalu ketik command prompt. Nah, kemudian di sini kita ketik Ionic G. Nah, G ini singkatan dari generate. Kita singkat aja menjadi Ionic G. Enter.
enter. Nah, di sini ada terdapat pilihan, banyak sekali pilihan. Nah, di sini kita pilih aja page, karena kita ingin membuat page baru. Di page kita pilih enter. Nah, di sini kita suruh masukin nama page-nya. Misalkan kita kasih nama cow, enter. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada pilihan yes or no. Saya sarankan sih kita pilih no aja. Nah, di sini akan dibuat sebuah folder account. Nah, ini baru. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah jadi. Nah, ini adalah folder barunya, account namanya. Oke. Baik, ketika sudah membuat folder account, tadi tampilannya itu error. Nah, solusinya kita harus menambahkan yang namanya standalone di folder account, account.base. Kita tambahkan standalone .2 false. Nanti muncul tampilannya akan kembali normal seperti semula. Ya, kurang lebih. Nah, sekarang kita juga bisa membuka folder account. Caranya kita ke sini, kita ganti home-nya dengan account. Nah, secara otomatis akan pindah ke pages account di sini. Nih. Oke, bentar. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan setting tampilan account-nya supaya mirip seperti halaman home. Caranya kita contek aja pada halaman home. Nah, bagian ini kita copy, lalu kita taruh di folder account. Nah, bagian ini kita akan ganti semuanya. Nah, tapi kita hapus. Oke, kita hanya tinggalkan sisa div ID container. Kita save, dan kemudian untuk akun page CSS-nya itu masih kosong. Nah, kita ambil saja bagian ini dari home, kemudian kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita pindahkan ke folder akun page CSS. Oke, kita reload. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, ya seperti ini. Nah, sekarang kita akan custom pada halaman akunnya. Misalkan kita seperti ini. Kita ketik satu. Oke, misalkan oke, kita tambahin lagi teksnya. Oke, kemudian kita kasih BR. Kemudian kita tambahkan lagi H1. Misalkan kita nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, akan seperti ini. Ya, kurang lebih. Nah, sekarang kita akan mengganti variabel nama Thorik Ardiansyah ini ketika misalkan saya dari halaman home, kita ketik nama kita, misalkan nama Didin, nanti akan kita pencet submit dan nanti akan muncul halo Mas Didin. Nah, itu caranya kita membuat sebuah function dulu. Caranya kita buat variabel di sini namanya output
di bawah sini kita masukkan this output text sama dengan local storage get item, buka kurung, kita panggil variabel nama. Variabel nama, sebentar. Oh iya, ini harusnya kita masukkan dulu ke dalam tanda kurung. Kontrol, harusnya kita masukkan di dalam sini. Nah, oh ini ya. Koma. Oke, kita save. Kemudian di sini kita tulis ketik console log kurung this titik output text 4 titik koma. Baik. Selanjutnya di sini kita harus ubah menjadi particles. Caranya, nah ini di sini kita masukkan variabel output text-nya ini. Sini kita copy, kemudian kita paste. Oke, kita balik ke menu home. Nah, ketika kita akan masukkan namanya, misalkan Didin Budiawan, kita submit, akan muncul di konsol dan kita coba cek di application, di database. Nah, Didin Budiawan. Nah, ketika kita ke halaman account, nah di sini berubah menjadi nama output Didin Budiawan. Nah, ini hasilnya Didin Budiawan. Seperti itu. Kemudian, bagaimana jika tombol submit ini akan langsung otomatis pindah ke halaman account? Soalnya pada halaman home ini ketika kita pencet submit, dia akan diam di tempat. Caranya, kita ke halaman home pages. Nah, di bagian info ini kita ketikkan router, enter, secara otomatis akan muncul info router ini. Kemudian di dalam sini di constructor, nah di sini kita ketik kelasnya itu privat router, tidak pakai kapital, titik 2 router. Sini ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian di bawah sini, di bawah localhost, kita tulis this router sebentar, apa sih? This router titik navigate by URL, kemudian buka kurung, titik dan petik. Nah, di sini kita masukkan nama pages-nya, pages account-nya. Caranya slash account. Jangan lupa titik koma. Oh ya, ini nggak perlu pakai titik koma. Dan save. Kita oke. Sudah, coba sekarang kita masukkan nama, misalkan Harry, kita submit. Nah, sekarang secara otomatis akan muncul di halaman account. Oke, kita masukin lagi misalkan
lalu for misalkan, nah termuncul lagi seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin masih banyak kesalahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.